Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di obrolan santai kita. Hari ini aku mau bahas tentang toxic relationship. Kamu pernah nggak sih lihat teman kamu atau bahkan kamu sendiri yang udah tahu hubungan itu toxic parah, tapi tetap aja dipertahanin? Kayak, I know he ain't good for me, but I love him. Vibe yang kayak gitu. So today, we're gonna talk about why people stay in toxic relationship. No judgment zone ya, we're just trying to understand the why. Let's go! Jadi guys, toxic relationship itu bukan cuman soal cowok yang kasar atau cewek yang posesif 24/7. Kadang itu bisa hal-hal kecil yang menumpuk. Gaslighting, emotional manipulation, guilt tripping, sampai kontrol yang dibungkus dengan kata sayang. You know, that classic, aku larang kamu keluar, bukan karena nggak percaya, tapi karena aku sayang. Nonsense. So, kenapa sih banyak orang yang milih buat stay? Yang pertama itu karena fear of being alone. Let's be real, banyak orang yang takut banget sendirian. Mereka mikir daripada aku jomblo lagi dan harus mulai dari awal, mending sama dia aja walau dia toxic. The fear is real, bro. Yang kedua adalah karena hope things will change. Ini yang paling common sih. Dia tuh sebenarnya baik, cuman lagi banyak masalah. Atau kalau aku sabar, dia pasti berubah kok. Sayangnya, love without boundaries sama dengan self-destruction. Yang ketiga adalah karena adanya trauma bonding. Pernah dengar gak sih istilah dari trauma bonding? Ini tuh kondisi di mana kalian tergantung secara emosional sama pasangan yang nyakitin kalian. Kalian ngerasa terikat karena kalian udah terlalu sering ngelewatin naik turunnya hubungan bareng dia. Lalu yang keempat karena adanya love self-esteem. Kadang seseorang itu stay bukan karena cinta, tapi karena ngerasa nggak worth it buat dapet yang lebih baik. Aku siapa sih mau dapet yang lebih dari dia? It's sad, but it happens a lot. Lalu yang kelima adalah pressure dari lingkungan. Apalagi kalau udah pacaran lama atau udah dilibatkan ke keluarga. Rasanya kayak udah tanggung, masa udahan sekarang? Plus society sering banget ngejudge orang yang mutusin hubungan, kayak kita tuh gagal. Contoh kasus nih, artis dan selebgram. Kita lihat aja kayak kasus domestic abuse beberapa tahun lalu. Misalnya kayak kasus Lesti dan Rizky Bilar. Banyak yang kaget kenapa Lesti sempat cabut laporan, terus balik lagi. Tapi itu nunjukin realita kalau hubungan toksik gak selalu gampang ditinggalin. Apalagi kalau udah ada tekanan dari luar atau bahkan udah ada anak. Jadi guys, dalam Islam hubungan itu harusnya jadi sumber ketenangan, bukan tekanan. Allah say dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Kalau yang ada malah luka, tangis, rasa nggak aman, ya fix itu bukan mawaddah warohmah. Selain itu, secara ilmiah, toxic relationship juga bisa nyebabin anxiety, depresi, bahkan PTSD. Otak kalian literally bisa rewire buat percaya bahwa love itu harus sakit. Padahal cinta yang sehat itu ngasih kamu ruang buat tumbuh, bukan kontrolin hidup kamu. Jadi, ini ada beberapa tips buat kamu lepas dari toxic relationship. Yang pertama adalah akui kalau itu toxic. Kamu harus menyadari dan mengakui kalau hubungan kamu itu memang toxic. Lalu yang kedua adalah terapi. Kalian bisa cerita ke teman atau ke keluarga yang kalian percaya. Lalu yang ketiga, kalian harus tahu caranya set boundaries. Jangan takut untuk bilang no, jangan selalu jadi people pleasure.
Kalian ngeset aja batasan-batasan yang kalian tahu bahwa nggak semua orang boleh masuk ke kehidupan kalian secara terlalu dalam. Kemudian kalian harus remember your word. Kalian harus sadar kalau kalian itu pantas untuk disayang tanpa disakiti. Lalu kalian harus doa dan juga istikharah. Minta petunjuk sama Allah. Seriously, this helps a lot. Aku tahu ninggalin seseorang yang udah jadi bagian hidup kita itu nggak gampang, tapi staying in a relationship that slowly destroys you, that's even harder in the long run. Self-love itu bukan egois, tapi survival. Dan ingat, Allah itu nggak tidur. Kalau kalian disakitin, disia-siain, Allah tahu kok. Dan Allah itu bisa banget gantiin dengan yang jauh lebih baik. Asal kalian mau keluar dari lingkaran yang nyakitin itu. Jadi, kalau kalian lagi struggling dan butuh tempat cerita, feel free to drop comment. Dan we're building a safe space here. No judgment, just healing vibes. Don't forget to like, share, and subscribe. Biar makin banyak yang sadar dan bisa move on dari toxic love. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.